tiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Wayofa pertama. Saya dari kelompok satu, di mana di sini saya berperan sebagai moderator untuk presentasi dari kelompok tiga. Baiklah, mungkin untuk presentasi kelompok tiga itu mengenai teknologi kabel dan tegangan dan arus tinggi pada saluran udara. Mungkin dikembalikan kepada kelompok tiga. Baik, terima kasih kepada Yue selaku moderator. Baiklah, saya akan mulai untuk presentasikan materi pada hari ini yaitu tentang mengenai arus tinggi pada transmisi yang digunakan pada kabel yang biasa digunakan pada saluran udara. Nah, untuk secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi perancangan mekanis pada saluran udara. Ada beberapa seperti karakteristik rute, izin pendirian rute, beban mekanis, ruang netral atau zona netral, jenis struktur pendukung, kualitas konstruksi, konduktor, TP isolator, dan pemakaian bersama. Nah, untuk dari faktor-faktor yang dipaparkan tersebut, itu tuh mengacu pada standar yang biasa digunakan di PLN. Nah, mengenai dengan arus dan tegangan tinggi yang dimaksud di sini, biasanya kalau untuk saluran udara biasanya disebut dengan SUUT atau kalau tidak itu SUTET karena eh, untuk kabel-kabel yang ada di seperti di jalan yang kita lihat itu bukan termasuk saluran yang mengandung tegangan yang tinggi. Jadi untuk faktor-faktor yang pertama yang harus diperhatikan dalam pendirian saluran udara tegangan tinggi itu faktor-faktor yang telah dipaparkan dari A sampai I tersebut. Lanjut. Setelah kita melihat faktor-faktor utama yang perlu kita perhatikan, lalu selanjutnya kita akan melihat kemampuan hantar arus yang akan dialirkan pada saluran udara tersebut. Yang pertama, kita harus melihat berdasarkan SPLN 70-4 pada tahun 1992 untuk suatu penghantar dibatasi dan ditentukan berdasarkan batasan-batasan dari aspek lingkungan, teknis material, serta batasan pada konstruksi penghantar tersebut. Ada beberapa yaitu seperti temperatur lingkungan, jenis penghantar, temperatur lingkungan awal, temperatur penghantar akhir, batas kemampuan termis isolasi, faktor tiupan angin, faktor disipasi panas dan media lingkungan. Nah, apabila terjadi penyimpangan pada ketentuan batasan tersebut, maka akan pada kemampuan hantarnya arus atau kuat hantar arus atau KHA, maka harus dikoreksi ulang. Next, Kal. Nah, ada beberapa jenis penghantar ya pada saluran udara untuk tegangan tinggi. Seperti yang pertama itu ada penghantar tidak terisolasi atau AAC. Itu ada AAC, lalu ada ACRS, maaf, ACSR, atau biasa disebut tidak biasanya ACSR ini tidak secara luas dipergunakan sebagai penghantar saluran udara karena ini merupakan untuk tegangan menengah. Nah, dari yang poin A ini, penghantar tidak terinstalasi itu yang paling umum kita gunakan yaitu AAC dan AAC. Nah, kenapa itu digunakan? Karena untuk daya tahan dan daya hantar itu sangat bagus. Lalu poin B itu penghantar berisolasi atau kabel pilihan tegangan menengah. Dan kalau yang untuk penghantar berisolasi ini biasanya untuk tegangan menengah, sedangkan untuk tegangan tinggi pada poin A. Lalu untuk tegangan yang rendah itu penghantar LVTC. Nah, pada poin A ini yang paling umum digunakan pada SUTT dan SUTET yang biasa kita lihat pada tower-tower penghantar berarus tegangan tinggi. Lanjut, Kal. Nah, ada beberapa komponen pada transmisi udara, yaitu ada 4 komponen utama. Berdasarkan transmisi SUTT dan SUTET dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada current carrying atau pembawa arus. Nah, ini biasanya konduktor.
Lalu ada isolator atau isolasinya. Yang ketiga ada struktur. Struktur ini mengacu kepada tower yang dibangun. Bagaimana struktur agar tower tersebut dapat menahan beban kabel yang begitu berat dan jarak yang ditempuh pada penyuplaian tegangan dan arus. Lalu yang terakhir adalah junction atau penghubung. Nah, penghubung ini terletak antara kabel transmisi dan tower yang dibangun. Lanjut, Sal. Eh, yang pertama mengenai tentang current carrying atau pembawa arus. Nah, pada komponen yang termasuk dalam fungsi pembawa arus ini ada beberapa komponen. Yang pertama itu berkonduktor OHL atau termasuk dengan ACSR, TACSR, dan ACCCC. Yang kedua itu konduktor join atau min span join. Yang ketiga itu jumper join dan yang keempat itu jumper konduktor. Oke, baik selanjutnya itu Oke. terima kasih Gary. Itu lanjut itu sub poin dari satu satu tadi. Itu yang pertama satu berkonduktor OHL. Di mana di sini sebagai media pembawa arus pada SUTT atau SUTT dengan kapasitas arus sesuai spesifikasi atau ratingnya yang direntangkan lewat tiang-tiang SUTT atau SUTT. Di mana ini melalui insulator-insulator sebagai penyekat konduktor dengan tiang. Nah, pada tiang tension, konduktor dipegang oleh strain clamp atau compression dead end clamp. Sedangkan pada tiang suspension dipegang oleh suspension clamp. Nah, bahan-bahan konduktor yang dipergunakan untuk saluran energi listrik, di mana itu harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama itu konduktivitasnya harus tinggi. Yang kedua itu kekuatan tarik mekaniknya tinggi. Yang ketiga berat jenis yang rendah. Yang keempat itu ekonomis. Dan yang kelima itu lentur atau tidak mudah patah. Nah, untuk konduktor yang biasa dipakai itu pada SUTT atau SUTT merupakan konduktor berkas atau stranded atau serabut yang dipilin agar mempunyai kapasitas yang lebih besar dibanding konduktor pejal dan mempermudah dalam penanganannya. Jenis-jenis konduktor berdasarkan bahannya itu yang pertama konduktor jenis tembaga atau bare copper, di mana konduktor ini merupakan penghantar yang baik karena memiliki konduktivitas yang tinggi dan kekuatan mekanik yang cukup baik. Yang kedua itu konduktor jenis aluminium, di mana konduktor dengan bahan aluminium lebih ringan daripada konduktor jenis tembaga. Konduktivitas dan kekuatan mekaniknya lebih rendah. Baik, next. Nah, data-data konduktor itu pertama ada tipe konduktor ACSR atau jenis konduktor Hawk, di mana negara asalnya itu USA dan standar yang digunakan ASTM B 232 sampai 64, ASTM B 232 sampai 69 dengan luas penampang diameter RDC berat dan carrying capacity-nya itu 455 dengan keterangan itu tegangan tinggi itu 50 kV. Dan seterusnya itu dapat dilihat pada tabel berikut. Oke, next. Oke, itu yang kedua itu 1.2 konduktor join. Di mana konduktor join ini sama dengan sambungan konduktor, di mana material untuk menyambung konduktor penghantar yang cara penyambungannya dengan alat keras tekanan tinggi. Sambungan atau join harus memenuhi beberapa syarat antara lain yang pertama itu konduktivitas listrik yang besar, yang kedua kekuatan mekanik yang besar, dan sambungan konduktor ini terdiri dari yang pertama selongsong steel, di mana berfungsi untuk menyambung steel atau bagian dalam konduktor penghantar ACSL dan TACSR. Yang kedua itu terdiri dari selongsong aluminium, berfungsi untuk menyambung aluminium atau bagian luar konduktor penghantar ACSR dan TACSR. Yang ketiga itu selongsong steel, di mana berfungsi untuk menyambung komposit karbon dalam konduktor penghantar ACCC. Yang keempat itu selongsong aluminium, berfungsi untuk menyambung aluminium atau bagian luar konduktor penghantar CCC.
Baik, sekian materi dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Rifki. Selanjutnya itu 1.3 itu jumper point, jumper joint, di mana untuk jumper joint itu sendiri ya memiliki fungsi itu sebagai pembagi arus pada titik sambungan pada semua konduktor. Untuk bentuk dari jumper joint sendiri dapat dilihat pada rekan-rekan semua bahwa dia berbentuk seperti penghubung pada sambungan sebuah konduktor. Kemudian yang berikutnya itu 1.4 itu jumper konduktor, di mana untuk jumper konduktor ini digunakan sebagai penghubung konduktor pada tiang tension. Untuk besar penampang dan jenis bahan dan jumlah konduktor pada konduktor penghubung nanti akan disesuaikan pada SUTT atau SUTET. Untuk jarak jumper konduktor dengan tiang itu diatur dengan tegangan operasi dari SUTT atau SUTET pada tiang tension, yang mana umumnya dipasang untuk counterweight sebagai pemberat agar posisi dan bentuk konduktor penghubung tidak berubah-ubah. Di mana pada tiang tertentu perlu dipasang insulator support untuk menjaga agar jarak antar konduktor penghubung dengan tiang tetap terpenuhi untuk menjaga jarak pemisah antar jumper konduktor pada konfigurasi 2 konduktor atau 4 konduktor. Perlu dipasang twin spacer ataupun quad spacer. Kemudian yang berikutnya itu di sini kami memasukkan untuk tabel standar jarak aman untuk SUTT dan SUTET. Di mana untuk pada lapangan terbuka itu untuk SUTT itu memiliki jarak 6,5, sedangkan untuk SUTET-nya itu 10 hingga 11. Tergantung pada sirkuit ganda maupun tunggalnya. Begitupun untuk daerah-daerah lainnya. Kemudian untuk berikutnya itu isolasi, di mana isolasi di sini berfungsi untuk mengisolasi bagian yang bertegangan dengan bagian yang tidak bertegangan atau ground, baik saat normal continuous operation dan saat terjadi surja atau termasuk surja petir di dalam saluran tersisi. Di mana isolasi pada SUTT atau SUTET itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu keramik insulator, yang berikutnya itu non keramik insulator, dan yang terakhir itu isolasi udara atau ground clearance di sekitar kawat pengantar. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang aspek thermal terhadap teknologi kabel saluran udara. Jadi di sini menurut IEEE dalam standar IEEE nomor 578 pada tahun 2017 dengan judul IEE Standard for Design, Installation, Operation, and Maintenance of Overhead Power Lines, ada beberapa aspek yang menjadi pengaruh thermal terhadap kabel udara. Di antaranya itu yang pertama adalah rugi-rugi panas akibat arus listrik. Yang kedua, rugi-rugi panas akibat tegangan tinggi. Yang ketiga itu karakteristik thermal kabel udara, yang mana karakteristik ini meliputi konduktivitas thermal dan juga koefisien ekspansi thermal. Yang keempat itu pengaruh thermal terhadap umur kabel udara, yang mana kenaikan suhu pada kabel udara ini dapat menyebabkan penurunan umur pada kabel. Hal ini dikarenakan suhu yang tinggi akan merusak isolasi kabel dan juga menyebabkan kabel menjadi rapuh. Next. Yang di sini adalah rugi-rugi panas akibat arus listrik. Rugi-rugi panas akibat arus listrik ini adalah faktor utama yang menyebabkan kenaikan suhu pada kabel udara. Yang mana rugi-rugi panas ini dapat kita hitung menggunakan persamaan rumus V sama dengan I kuadrat dikali dengan R. Yang mana V itu adalah rugi-rugi panas, I adalah arus listrik, dan R adalah hambatan pada kabel. Next. Kemudian ada rugi-rugi panas akibat tegangan tinggi. Rugi-rugi panas akibat tegangan tinggi dapat terjadi pada kabel udara dengan tegangan tinggi. Hal ini disebabkan karena medan listrik yang kuat di sekitar kabel. Medan listrik ini nantinya akan menarik elektron-elektron bebas dari kabel sehingga kabel akan kehilangan elektron-elektron.
Kehilangan elektron ini akan menyebabkan kabel menjadi bermuatan positif dan akan menjadi aliran arus listrik dari kabel ke tanah. Aliran arus listrik ini akan menimbulkan rugi-rugi panas sehingga nantinya suhu atau thermal dari pada kabel ini akan meningkat. Next. Kemudian di sini ada model thermal kabel listrik beserta analogi elektrothermal. Resistansi thermal RT adalah rasio perbandingan antara suhu dari dua permukaan material dengan laju aliran panas per satuan luas. Kapasitansi thermal CT mewakili kemampuan suatu bahan untuk menyerap dan menyimpan panas untuk digunakan nanti. Dalam analogi elektrothermal, rangkaian thermal dimodelkan dengan merepresentasikan rangkaian listrik ekuivalen, di mana arus itu setara dengan aliran panas dan tegangan itu setara dengan suhu. Model thermal kas kabel dengan menggunakan analogi elektrothermal ini dapat kita lihat pada tabel di sini. Pada tabel ini terdapat berbagai macam parameter listrik dan juga parameter thermalnya seperti konduktivitas, hambatan, arus listrik, kapasitansi, potensi listrik, potensi tanah, beserta juga dengan simbol dan satuannya. Oke, next. Nah, di sini terdapat beberapa kerusakan yang dapat diakibatkan oleh pengaruh thermal, seperti itu pemuaian kabel, kerusakan isolasi, pelelehan kabel, dan kebakaran. Nah, untuk mengatasi kerusakan-kerusakan kabel udara tersebut, kita dapat menguranginya dengan cara menggunakan kabel dengan ukuran yang lebih besar, menggunakan kabel dengan konduktivitas thermal yang lebih tinggi, menempatkan kabel pada jarak yang cukup dari benda lain yang dapat mengantarkan panas, kemudian menggunakan insulator yang memiliki koefisien perpindahan panas yang lebih tinggi. Oke, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman di kelompok 3. Malah mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Saya sebagai moderator undur diri. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.